Wes, Nah, iki wis. gak Ya, apa-apa wis mbok dikat ae video ini. wes. Wes Action. ya. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang akan membawakan materi Technology Acceptance Model atau yang biasa kita sebut dengan TAM dan beranggotakan Rifat Hafiz Aditya NPM 95, Bagaskara Antaris NPM 94, saya sendiri Dina Mulia Dewi NPM 120 dan Dimas Diki Saputra NPM 83. Untuk jurnal pertama akan dibawakan oleh rekan saya. Oke, untuk jurnal pertama yaitu berjudulkan Technology Acceptance Model TAM for the Implementation of Knowledge Acquire Model for SME. Next. Nah, untuk jurnal ini diterbitkan oleh International Conference on Information Management and Technology, kemudian volume 978 tahun 2020 untuk penulis Inayatullah, kemudian tanggal publish yaitu 13 hingga 14 Agustus dengan reviewer saya yaitu Rifat Hafiz Aditya. Next. Dari masalah yang diangkat yaitu banyaknya UKM pendatang baru tidak menggunakan teknologi informasi untuk mendukung dan mengembangkan bisnis mereka. Faktor yang menyebabkan dari banyaknya UKM tidak menggunakan teknologi yaitu seperti keterbatasan pengetahuan, kesulitan dalam menggunakan teknologi. Next. Kemudian tujuan penelitian ini yaitu dimaksudkan untuk membuat model knowledge acquire system untuk UKM. Dengan mengadopsi model penerima teknologi yang dikembangkan akan memudahkan UKM pemula untuk menggunakan teknologi informasi, terutama sebagai pendukung atau bagian dari sistem manajemen pengetahuan. Next. Kemudian metode yang digunakan yaitu TAM, dengan langkah-langkah yaitu yang pertama, menggunakan atau mencari populasi secara acak sebagai sampel untuk mengamati proses perolehan pengetahuan, data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Kemudian langkah kedua yaitu mengembangkan kerjasama berupa UKM komunitas yang tergabung dalam UKM sukses dan pakar KMS. Kemudian yang ketiga yaitu mengajak UKM pendatang baru untuk bergabung dengan komunitas UKM untuk menciptakan jaringan dan komunikasi antar UKM. Kemudian yang keempat yaitu membangun paradigma baru bagi UKM pendatang tentang manfaat teknologi informasi, khususnya sistem manajemen pengetahuan untuk mendukung bisnis mereka. Kemudian hasil dari pelatihan pemanfaat teknologi informasi ini akan mengubah paradigma UKM bahwa penggunaan teknologi informasi itu mudah. Next. Kemudian hasil dari penelitian ini yaitu atau evaluasinya yaitu kolaborasi yang dimaksud harus diklarifikasi. Jadi kolaborasi seperti apa yang harus mengubah paradigma UKM tentang pemanfaat teknologi informasi. Kemudian yang kedua yaitu berbagi pengalaman dari UKM. Jadi UKM yang sukses harus memperhatikan UKM yang sedang berjuang atau UKM pendatangnya. Kemudian yang ketiga yaitu kurikulum, yaitu berbeda penggunaan kurikulum harus mengacu pada standar yang telah divalidasi. Jika kurikulum yang digunakan tidak memiliki kualitas, maka akan berdampak pada hasil penggunaan kurikulumnya. Next. Kemudian kesimpulannya yaitu penelitian ini dimaksudkan untuk membuat model knowledge untuk UKM dengan mengadopsi model penerimaan teknologi yang dikembangkan akan memudahkan UKM pemula untuk menggunakan teknologi informasi, terutama sebagai pendukung atau bagian dari sistem manajemen pengetahuan. Model yang dihasilkan dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan UKM, di mana pengetahuan yang diperoleh harus melalui proses verifikasi dan validasi terlebih dahulu agar pengetahuan yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan yang memiliki kualitas yang baik. Next. Untuk kekurangan dan kelebihannya yaitu kelebihannya bahasa yang mudah dipahami, kekurangan penjelasan metode yang kurang lengkap. Next. Kemudian jurnal kedua yaitu actual usage, penggunaan learning dengan teknologi TAM. Untuk jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan, volume 6, nomor 2, Oktober 2019, nomor 127 hingga 136, tahun 2019, dengan penulis yaitu Rizky Nurida Rahmawati dan Imade Narsa. Untuk tanggal publish yaitu 16 Oktober, reviewer yaitu Rifat Hafiz Aditya. Next. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu persepsi akan kemudahan dalam proses penggunaan e-learning menjadi sebuah dorongan bagi mahasiswa untuk lebih sering menggunakan produk e-learning-nya ya,
dari universitasnya, sehingga untuk penggunaan actual usage, produk e-learning menjadi lebih sering digunakan oleh mahasiswa. Next. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendapatkan bukti empiris terkait actual usage dari penggunaan e-learning dan pemediasi intention to use. Kemudian metode yang digunakan yaitu tetap menggunakan metode TAM. Jadi untuk penjelasan lebih lanjutnya yaitu sampel yang digunakan yaitu mahasiswa yang pernah menggunakan e-learning di Universitas Airlangga. Alat uji yang digunakan yaitu menggunakan Warp PLS. Kemudian jumlah responden yaitu terdiri dari 135 responden yang pernah menggunakan e-learning tersebut. Kemudian keseluruhan variabel diukur menggunakan kuesioner skala Likert yaitu 5 poin, di mana termasuk dalam kategori sangat tidak setuju nomor 1 hingga sangat setuju yaitu nomor 5. Kerangka model penelitian yaitu ada 4, PU, PEU, dan ITU, dan EU. Yaitu dengan PU, ya, kemudian next. Nah, kemudian hasilnya, yaitu yang pertama hasil dari pengukuran model, yaitu yang pertama ada indikator outer loading dengan hasil-hasil nilai-nilai tertinggi yaitu PU4 yaitu sebesar 0,765, PEU2 yaitu 0,876, ITU yaitu 0,881 dan AU1 yaitu 0,884. Nah, seluruh indikator mempunyai nilai outerloading faktor yaitu lebih besar dari 5. Hal ini berarti indikator sudah layak untuk mereferensikan variabel. Indikator-indikator tersebut telah memenuhi convergent validity. Kemudian indikator average yaitu dengan yang pertama PU 0,526, PEU yaitu 0,725, EU yaitu 0,776, kemudian ATU yaitu 0,781. Nah, nilai average ini yaitu jika lebih besar dari 0,5 maka menunjukkan setiap variabel dari penelitian memenuhi validitas diskriminan. Next. Kemudian indikator reliability. Jadi penelitian ini sudah memenuhi rule of thumb. Kemudian poin nomor 2 yaitu evaluasi goodness of fit model. Jadi dari penilaian-penilaian ini menghasilkan secara keseluruhan menunjukkan model penelitian ini memiliki model yang fit. Kemudian untuk nomor 3 yaitu ada uji hipotesis pengaruh langsung dan nomor 4 yaitu uji hipotesis pengaruh tidak langsung. Next. Nah, untuk kesimpulan ini, yaitu yang pertama penelitian tentang penggabungan teknologi dengan menggunakan pengajaran dalam pendidikan formal telah mengalami proses evaluasi. Salah satu metodenya yaitu CSCL. Kemudian berdasarkan hasil analisis data, yaitu didapatkan PU tidak berpengaruh signifikan pada EU. Sementara itu, PU berpengaruh signifikan pada ITU serta actual usage yang dimediasi oleh ITU. Next. Nah, kekurangan dan kelebihan yaitu kelebihannya yaitu bahasa yang mudah dipahami, kekurangan yaitu penjelasan metode yang kurang lengkap. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Ya, pada jurnal 3 ini dengan judul penggunaan teknologi acceptance model atau TAM dalam analisis minat perilaku penggunaan e-money pada mahasiswa di Universitas Telkom. Untuk informasi jurnalnya yaitu jurnal Mitra Manajemen atau JMM Online dengan volume 3 nomor 2 halaman 201 sampai 214 diterbitkan pada tahun 2019 dengan penulis Wahyuni Nur Syahril dan Brady Rikumahu. Tanggal review jurnal ini pada 25 Februari 2022 dengan reviewer Bagaskara Antaris. Pada masalah jurnal ini yaitu apakah persepsi PU atau perceived usefulness berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan behavior itu e-money pada mahasiswa Universitas Telkom. Yang kedua masalahnya yaitu apakah persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan behavioral itu e-money pada mahasiswa Universitas Telkom. Yang ketiga, apakah persepsi risiko atau perceived risk berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan behavioral ITU e-money pada mahasiswa Universitas Telkom. Yang keempat,
dari faktor persepsi manfaat, persepsi kemudahan dan penggunaan, serta persepsi risiko, faktor manakah yang paling signifikan berpengaruh terhadap minat penggunaan e-money pada mahasiswa di Universitas Telkom. Tujuan pada jurnal ini yaitu untuk mengetahui pengaruh persepsi manfaat terhadap minat penggunaan e-money pada mahasiswa di Universitas Telkom. Yang kedua, mengetahui pengaruh persepsi kemudahan penggunaan terhadap minat penggunaan e-money pada mahasiswa Universitas Telkom. Yang ketiga, mengetahui pengaruh persepsi risiko terhadap minat penggunaan e-money pada mahasiswa di Universitas Telkom. Yang keempat, mengetahui faktor yang paling signifikan dari persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, serta persepsi risiko terhadap minat penggunaan e-money pada mahasiswa di Universitas Telkom. Metode pada jurnal ini yaitu menggunakan kuantitatif dan TAM. Hasil pada jurnal ini yaitu dilihat data yang telah diperoleh dan diolah dari 380 responden mahasiswa Universitas Telkom yang sudah menggunakan e-money berdasarkan jenis kelamin. Terdapat 51% atau sebanyak 163 responden berjenis kelamin wanita dan 49% atau sebanyak 187 responden berjenis kelamin pria. Pada uji normalitas disimpulkan bahwa data distribusi normal karena nilai signifikan data terdistribusi secara normal yaitu 0,185 yang lebih besar dari 0,05 pada uji multikolinearitas menunjukkan nilai toleransi pada seluruh variabel independen lebih besar dari 0,20 dan nilai FVIF seluruh variabel independen kurang dari 4. Dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas terhadap data yang diuji. Pada uji heteros kedastisitas menunjukkan nilai yang signifikan. Seluruh variabel independen memiliki nilai yang lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel persepsi PU, PEOU, dan bersifat risk terbebas dari heteros kedastisitas. Dari uji pada hasil uji regresi berganda dapat disimpulkan bahwa variabel PU berpengaruh lebih besar terhadap behavioral intention of to use dibandingkan dengan variabel lainnya. Meskipun begitu, perceived as of use dapat perceived dan perceived risk juga berpengaruh positif terhadap behavioral intention to use. Pada pengujian hipotesis secara simultan atau di jurnal ini disebut uji F, menunjukkan nilai F hitung sebesar 307,017 dan nilai SIG sebesar 0,000 dengan nilai F hitung yaitu 307,017 lebih besar dari F tabel yaitu 2,40 dan nilai signifikan sebesar 0,000 kurang dari 0,05, maka HO variabel HO ditolak dan HA diterima, yang menunjukkan bahwa perceived usefulness, perceived as of use, dan perceived risk memiliki pengaruh yang positif dan signifikan secara simultan terhadap behavioral intention to use e-money. Pada koefisien determinasi menunjukkan nilai koefisien determinasi yang merupakan hasil kuadrat hasil nilai R adalah sebesar 0,710 atau jika dalam bentuk persentase adalah sebesar 71%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebesar 71% behavioral intention to use money dapat dijelaskan dengan menggunakan variabel PU, perceived as of use, dan perceived risk, dan sebesar 29% dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian ini. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu yang pertama, berdasarkan hasil pengujian secara parsial atau uji T, PU atau variabel X1 memiliki pengaruh yang positif terhadap e-money. Kemudian yang kedua, berdasarkan pengujian secara parsial atau uji T, perceived as of use atau variabel X2 memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap behavioral intention to use e-money.
Yang ketiga yaitu berdasarkan partial UGT bersifat risk memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap behavioral intention to use e-money. Dan yang keempat berdasarkan hasil pengujian secara simultan bersifat usefulness, bersifat as of use, dan bersifat risk memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap behavioral intention to use e-money dan berdasarkan hasil pengujian secara parsial UGT bersifat usefulness memiliki pengaruh yang positif dengan tingkat signifikan yang paling besar terhadap behavioral intention to use e-money. Kelebihan pada jurnal ini yaitu bahasa yang mudah dimengerti dan penjelasan yang sangat detail. Kekurangan tata letak kurang rapi seperti tabel. Untuk jurnal yang keempat yaitu membawakan judul teknologi atau TAM untuk menganalisis penerimaan pengguna terhadap penggunaan aplikasi belanja online X, Y, Z. Jurnal ini yaitu jurnal teknik informatika dan sistem informasi dengan volume 7 nomor 3 halaman 580 sampai 592 tahun 2020. Penulis dengan Andre Mai Jackson dan Desi Fibriana. Tanggal review ini yaitu 25 Februari 2022 dengan reviewer Bagaskara Antaris. Pada jurnal ini yaitu masalah yang di dalam jurnal ini yaitu mengidentifikasi masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini. Tujuan di dalam jurnal ini yaitu memberikan informasi kepada pihak perusahaan PT XYZ untuk memaksimalkan fitur aplikasi belanja online XYZ agar dapat diterima oleh para penggunanya. Metode pada jurnal ini yaitu menggunakan statistik dan TAM. Hasil dari jurnal ini yaitu setelah dilakukan uji validitas, maka selanjutnya dapat dilakukan uji reliabilitas. Hasil analisis reliabilitas dapat dilihat pada output program SPSS dan ditunjukkan sebesar nilai alfa. Pengambilan keputusan reliabilitas jawaban atas suatu variabel ditentukan dengan asumsi apabila nilai alfa Kronspan lebih besar dari 0,70. Dari hasil uji average dijelaskan bahwa indikator PEOU, PU, ATUT, BITU, dan ATU memiliki nilai lebih besar dari 0,50 artinya memenuhi kriteria penilaian. Uji composite reliability dan Kronspan alpha untuk memastikan bahwa tidak terdapat permasalahan terkait pengukuran, maka langkah terakhir dalam outer model adalah melakukan uji unidimensionalitas dengan menggunakan indikator composite reliability dan Kronspan alpha. Untuk nilai yang diharapkan pada composite reliability dan Kronspan alpha di atas 0,70. Dan setelah melalui beberapa tahapan analisis data menggunakan aplikasi SPSS 22 dan Smart PLS. Hasil akhir dari pengolahan data harus diinterpretasikan untuk membuktikan hipotesis penelitian yang telah diajukan. Kesimpulan dari setiap hipotesis sebagai hasil dari analisis hubungan antar konstruk pada model penelitian ini adalah semua hipotesis yang diajukan dapat diterima karena semua hipotesis terbukti berpengaruh positif. Dari kesimpulan jurnal ini yaitu berdasarkan hasil analisis data yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan aplikasi belanja online pada PT XYZ berpengaruh positif terhadap persepsi kegunaan penggunaan dengan memiliki nilai T statistik sebesar 25.504. Sehingga kemudahan penggunaan aplikasi belanja online XYZ mempunyai pengaruh signifikan terhadap penggunaan aplikasi belanja online XYZ. Kelebihan jurnal ini yaitu informasi jurnal tersebut, kemudian kekurangannya yaitu bahasa yang membingungkan, penjelasan yang kurang detail, dan tata letak yang kurang sempurna. Untuk jurnal kelima yaitu akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya, jurnal kelima yang berjudul Pengaruh Teknologi Acceptance Model TAM dan Trust terhadap Intensi Penggunaan Instagram. Next. Di sini saya mereview jurnal dari ISSN. Sorry, sebentar.
Untuk nama jurnalnya, Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis untuk volume dan halaman, volume 12 nomor 2, direview pada tahun 2019, ditulis oleh Erlangga Andi Sukma, Mustafa Hadi, dan Firika Nikmah, direview pada tanggal 26 Februari 2022, dan direview oleh saya, Hildina Mulyadewi. Untuk masalah dari jurnal ini, yaitu mengetahui seberapa pentingnya variabel kunci tambahan untuk TAM dalam mempertimbangkan keterlibatan pengguna di situs media sosial dan strategi bisnis terkait media sosial lainnya, khususnya di Instagram. Untuk tujuan dari jurnal ini yaitu meneliti perilaku adopsi individu dari situs jejaring sosial paling populer saat ini, yaitu media sosial Instagram. Untuk metode yang diambil dari jurnal ini yaitu model TAM, Technology Acceptance Model, dengan menggunakan pengolahan data analis kuantitatif dan kualitatif. Dari hasil jurnal ini dituliskan memberikan informasi mengetahui pengaruh dari variabel PIU, PU, dan trust terhadap intensi mahasiswa pengguna aplikasi media sosial Instagram. Berdasarkan uji validitas dapat diketahui bahwa semua item tersebut mempunyai nilai percent correlation dari R-tabel lebih dari 0,201, sehingga dapat diketahui bahwa semua item pertanyaan untuk semua variabel tersebut dinyatakan valid. Berdasarkan hasil uji reliabilitas dapat diketahui bahwa beberapa item pernyataan dari ketiga variabel tersebut dan intensi mempunyai Cronbach alpha dengan nilai lebih dari 0,60. Maka dapat reliable atau konsisten, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan tersebut reliable, yang artinya keseluruhan item yang Sorry, apa suara saya terdengar? Terdengar. Saya lanjut ya. Sehingga dapat dinyatakan bahwa semua item pernyataan tersebut reliable, yang artinya keseluruhan item digunakan dalam penelitian pengaruh PIU, PU, dan trust terhadap intensi pada mahasiswa jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Malang. Pengguna aplikasi Instagram hasilnya akan tetap sama jika diuji pada penelitian selanjutnya, atau keseluruhan item yang akan diteliti hasilnya yaitu konsisten. Simpulan dari jurnal ini yaitu berdasarkan hasil uji hitung F, pada penelitian ini secara simultan berpengaruh positif dan signifikan antara variabel PIU, PU, dan trust terhadap intensi pengguna aplikasi Instagram. Jadi hubungan antara ketiga variabel tersebut sangat berpengaruh terhadap intensi penggunaan aplikasi Instagram. Yang kedua, berdasarkan uji hitung T, secara parsial hanya variabel PU yang memiliki pengaruh secara parsial terhadap intensi pengguna aplikasi Instagram. Yang ketiga, perhitungan koefisien regresi linier berganda, hasil tertinggi dan yang berkontribusi terhadap variabel intensi adalah variabel PU, atau dalam hitungan ini disebutkan X2. Hal ini menunjukkan bahwa dari ketiga variabel tersebut, variabel PU lah yang memiliki peran atau berpengaruh secara dominan terhadap intensi dalam penggunaan aplikasi Instagram.
Aplikasi untuk yang terakhir, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa model TAM ini di media sosial yang diusulkan dalam penelitian ini mendukung semua hipotesis intensi terhadap penggunaan media sosial, dan hal ini juga memberikan bukti untuk pentingnya variabel kunci tambahan untuk metode TAM dalam mempertimbangkan keterlibatan pengguna di situs media sosial dan strategi bisnis terkait media sosial lainnya. Untuk kelebihan dari jurnal ini, yaitu bahasanya mudah dipahami, dan untuk kekurangannya ada beberapa. Yang pertama ada di sini tidak menunjukkan tabel perhitungan dan hanya menuliskan kesimpulan dari perhitungan tersebut. Jadi pembaca akan agak kesulitan untuk memahaminya. Untuk yang kedua, terhadap beberapa istilah dalam jurnal ini tidak dijelaskan pengertiannya secara detail. Untuk yang ketiga, terdapat singkatan dari rumus-rumus yang tidak dijelaskan apa maksudnya. Untuk yang terakhir, ada penjelasan metode yang diambil dalam jurnal ini kurang terperinci. Untuk jurnal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami, yaitu untuk jurnal 6 dengan judul Teknologi Acceptance Model TAM untuk menganalisis penerimaan terhadap sistem informasi perpustakaan. Next. Untuk informasi jurnal untuk judul Teknologi Acceptance Model TAM untuk menganalisis penerimaan terhadap sistem informasi perpustakaan. Untuk nama jurnal, yaitu Jurnal Iqra, dan untuk volume dan halaman, volume 9 nomor 01 tahun 2015. Penulisnya yaitu Endang Fatmawati, dan tanggal mereview jurnal ini yaitu 25 Februari 2022. Reviewer yaitu Dimas Sigit Saputra. Masalah. Jadi masalah pada jurnal ini yaitu banyaknya aplikasi teknologi informasi yang sudah dikembangkan tentu saja untuk mempermudah tugas manusia. Salah satunya yaitu sistem informasi perpustakaan. Tujuan dibuatnya aplikasi sistem informasi perpustakaan tentu saja untuk mempermudah para pemustaka dalam menelusuri informasi yang ada. Namun, terkadang sistem yang dibuat malah memiliki banyak kendala seperti penelusuran informasi yang susah, proses pada aplikasi yang berbelit, atau tampilan aplikasi atau user interface yang sulit dimengerti sehingga pengguna itu bingung untuk mengoperasikan aplikasi sistem informasi perpustakaan ini. Untuk tujuan untuk memprediksi dan menjelaskan bagaimana penggunaan teknologi sistem informasi perpustakaan menggunakan teknologi tersebut dan menggambarkan faktor-faktor apa saja yang dapat membuat sistem informasi perpustakaan diterima oleh para pengguna. Next. Untuk hasil. Jadi untuk menganalisis lebih jauh mengenai penerimaan sistem informasi di perpustakaan dengan model TAM. Untuk model TAM maka ada beberapa variabel yang digunakan. Yaitu yang pertama ada satu, persepsi kemudahan penggunaan, yaitu merupakan pernyataan mengenai persepsi pengguna akan kemudahan ataupun kesulitan dari penggunaan sistem informasi perpustakaan. Indikatornya yaitu mudah, contohnya yaitu mudah untuk dipelajari, mudah mencapai tujuan, jelas operasionalnya, mudah dipahami, dan lain-lain. Yang kedua ada persepsi kebermanfaatan, yaitu merupakan pernyataan mengenai persepsi pengguna terhadap kegunaan sistem informasi perpustakaan. Indikatornya antara lain mempercepat pekerjaan, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan kinerja, meningkatkan efektivitas tugas, mendapatkan informasi yang dibutuhkan, dan lain-lain. Ketiga ada sikap terhadap penggunaan sistem informasi, yaitu merupakan sikap pengguna terhadap penggunaan sistem informasi perpustakaan yang berbentuk penerimaan atau penolakan.
Yang keempat ada intensitas perilaku pengguna sistem informasi, yaitu merupakan niat atau perilaku pengguna untuk menggunakan sistem informasi tersebut, sehingga menjadi kecenderungan perilaku untuk tetap menggunakan sistem informasi perpustakaan tersebut. Kelima ada penggunaan sistem informasi secara aktual. Artinya, kinerja seseorang atau pengguna dari perilaku tertentu. Hal ini dapat diketahui melalui kondisi secara nyata penggunaan sistem, yaitu intensitas penggunaan sistem informasi, frekuensi penggunaan, dan lain-lain. Untuk simpulan, untuk mengetahui bagaimana sikap penerimaan sistem informasi perpustakaan, maka dapat dilakukan dengan menggunakan analisis model TAM. Pada model TAM, terdapat 5 variabel. Jadi model TAM buatan Davis dijelaskan terdapat 5 variabel yang digunakan untuk menganalisis penerimaan teknologi. Yaitu yang pertama ada 1. Persepsi kebermanfaatan atau perceived usefulness. 2. Ada persepsi kemudahan, perceived ease of use. 3. Ada sikap terhadap penggunaan, attitude toward using. 4. Ada intensitas perilaku penggunaan, behavioral intention to use. 5. Ada penggunaan sistem secara aktual, yaitu actual system use. Dengan demikian, sikap penerimaan teknologi oleh pengguna, baik itu pustakawan maupun pemustaka, terhadap sistem informasi perpustakaan itu dapat diketahui. Next. Kelebihan dari jurnal ini yaitu terdapat banyak sekali teori dan penjelasan pada jurnal ini, sehingga akan lebih mengerti walaupun ada istilah asing atau yang belum dipelajari dan kurang familiar dengan tema yang diusung. Kekurangan, yaitu pada jurnal ini itu bersifat teori, sehingga bagi para pembaca itu kurang bisa menggambarkan analisis model TAM aplikasi sistem informasi perpustakaan secara real, karena bukan merupakan studi kasus langsung. Next. Mungkin bisa di next, Mas. Oh, sudah sampai akhir. Ya. Maaf. Ya, jadi terima kasih telah menyimak video presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembali ke moderator. Baik, itu saja mungkin dari kami. Maaf bila ada kurangnya. Kita akhiri presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.